Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita masih ngebahas tentang himpunan, ya. Yang dimana himpunan tentang operasi himpunan. Untuk ininya subnya ada irisan, ada gabungan, dan juga ada komplement dan selisih. Jadi nanti kita akan mempelajari irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Di sini kegiatan 2.3 yaitu tentang operasi himpunan. Operasi himpunan itu mencakup 1 irisan, 2 gabungan, 3 selisih, dan 4 komplement. Ya, berarti nanti kita akan mempelajari tentang ini. Yang pertama yaitu irisan. Irisan adalah himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan, ya. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Berarti irisan itu anggotanya ada di himpunan A dan ada juga di himpunan B, misalkan, ya. Oke. Dan biasanya dilambangkan dengan tanda seperti huruf N atau seperti ini tandanya, ya. Dan dinotasikan A, ya, irisan B sama dengan X, sedemikian sehingga X elemen A dan X elemen B. Ya, berarti dia masuk himpunan A dan masuk juga himpunan B. Nah, langsung ke contoh. Diketahui himpunan S atau himpunan semesta itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan A-nya ada 1, 2, 3, 4, serta himpunan B ada 4, 5, 6, dan 7. Oke. Maka A irisan B adalah, ya kan, maka irisannya berapa? Nah, penyelesaian A irisan B sama juga himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan A dan himpunan B. Nah, jika kita lihat untuk diagram Venn-nya, ya, ini himpunan semestanya. Sini himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4. Ya. Dan himpunan B-nya, ya, ada 4, ada 5, himpunan B, ya, ada 5, ya, ada 6 dan ada 7. Nah, sisanya yaitu himpunan semestanya kita di luar dari lingkaran itu ada 8 dan ada 9. Nah, berarti irisan kedua anggotanya kedua himpunan tersebut, ya, yang anggotanya ada di kedua himpunan. Berarti di sini 4, ya. 4 ini ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Jadi inilah yang disebut dengan irisan, ya, irisan dari himpunan A dan himpunan B. Nah, jadi A irisan B sama dengan 4, ya. Jadi 4 itu adalah irisan himpunan A dan himpunan B. Oke, lanjut. Contoh berikutnya, diketahui himpunan semesta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan A ada 1, 2, 3, serta himpunan B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka A irisan B adalah, nah, ini kita gambarkan diagram Venn-nya, himpunan semestanya. Di sini ada himpunan A yaitu 1, ya, 2 dan 3. Terus himpunan B. Nah, himpunan B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1, 2, 3-nya tetap pakai ini, ya, untuk himpunan B-nya. Nah, tinggal kita tulis di luar himpunan A, tapi masih di dalam himpunan B, yaitu 4, 5, 6. Nah, ini himpunan B-nya. Yang mana masih ada dari himpunan semesta, masih ada 7, 8, dan 9. Nah, berarti irisannya yang mana? Irisannya
yang ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Berarti penyelesaian A irisan B adalah sama juga himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan A dan B. Berarti di sini ada 1, 2, dan 3. Ya. Oke, kita kasih contoh lagi. Diketahui himpunan semesta, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan A-nya ada 1, 2, 3, 4, serta himpunan B 1, 2, 3, 4. Oh, ini sama ini ya. Himpunan A dan himpunan B-nya sama. Oke, maka A irisan B adalah, ya, kita gambarkan himpunan semestanya atau diagram pennya. Ya. Ini himpunan A. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B, ya, karena masih ada 1, 2, 3, dan 4 himpunan B-nya, ya. Jadi lingkarannya masih tetap di sini, dan ini yang merah adalah himpunan B. Dan sisanya dari himpunan semesta kita tuliskan di luar. Ya, ada 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti irisan adalah dari keduanya. Penyelesaian A irisan B sama juga himpunan yang anggota-anggotanya adalah ada di kedua himpunan A dan B, ya. Berarti di sini jadi A irisan B sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi ini irisan. Ini tidak masuk ke irisan. Berikutnya, masih di contoh. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto. Nah, di sini siapa yang suka makan soto nih, ya. Dan 15 siswa suka makan bakso. Dan 3 siswa tidak suka keduanya. Oke. Pertanyaan yang A, gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Nah, berarti kita akan menggambar diagram Venn dari keterangan atau soal ini, ya. Yang B, berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Ya kan? Di sini suka makan soto. Mana soto itu ada 22 dan bakso ada 15. Dan 3 siswa tidak suka keduanya. Berarti yang berapa siswa yang suka makan soto dan bakso itu berapa? Berarti yang suka keduanya. Penyelesaian. Nah, misalkan S adalah himpunan semua siswa, ya, dalam satu kelas. Kita ibaratkan N, ya, dalam kurung S sama dengan 35. Nah, berarti himpunan semestanya adalah satu kelas, ya. Satu kelas ada 35. Terus misalkan himpunan A-nya siswa yang makan soto. Siswa makan soto di sini ada 22. Ya, itu untuk himpunan A. Nah, misalkan lagi himpunan B atau B adalah himpunan semua siswa yang suka makan bakso. Ya, maka N dalam kurung B sama dengan 15. Ini yang suka makan bakso. Misalkan C adalah himpunan siswa yang suka makan soto dan bakso, ya. N, ya, dalam kurung C sama dengan X, karena ini yang akan kita cari X-nya. A irisan B adalah himpunan siswa yang senang makan bakso dan soto, maka N, ya, dalam kurung A irisan B sama dengan X, ya. Terus misalkan D adalah himpunan siswa yang tidak suka makan soto dan bakso, ya kan? Berarti yang tidak suka tadi ada 3. Nah, dan kita akan menggambar diagram Venn dari keterangan di atas atau keterangan yang tadi, ya. Nah, ini kita akan gambarkan diagram Venn-nya. Himpunan semestanya, ya, himpunan A-nya itu ada 22 min X, ya, karena tadi himpunan A-nya itu yang suka makan soto. Terus himpunan B-nya ada 15 min X, karena himpunan B-nya ini yang suka makan bakso. Nah, keduanya yaitu X, ya, yang suka keduanya, suka makan ini dan suka makan ini. Suka makan soto dan suka makan bakso kita ibaratkan dengan X.
Terus yang B, banyak siswa yang suka makan soto dan bakso adalah penyelesaian N dalam kurung semesta atau S atau semesta sama dengan NA min atau dikurang X ditambah N dalam kurung A irisan B ditambah N ya dalam kurung B min X ditambah N dalam kurung T. Atau S-nya himpunan semestanya ada 35, himpunan A-nya ada 22. 22 min X ya ditambah X plus 15. 15 ini berarti yang suka bakso. Ya, 15 min X plus 3. Ya, 3 ini yang tidak suka keduanya. Sehingga menjadi 35 sama dengan 22 ditambah 15 ditambah X ditambah 3. Nah, 35 sama dengan 40 min X. Jadi X sama dengan 40 min 35. Ini sama aja 35-nya pindah ruas, yang tadinya plus menjadi min. Sehingga X sama dengan 5. 40 dikurang 35 itu hasilnya 5. Nah, jadi banyak siswa yang suka soto dan bakso adalah 5 siswa. Ya, jadi yang suka makan soto dan suka makan bakso itu ada 5 orang. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, gabungan. Nah, gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Berarti kalau gabungan yaitu gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Nah, kita contohkan saja. Diketahui himpunan A ya ada 1, 3, 5, 7 dan himpunan B ada 5, 7, 8, 9, 10. Ya. Yang A, gambarlah diagram Venn dari kedua himpunan tersebut. Nah, penyelesaian. Nah, ini untuk gambar diagram Venn-nya ya, himpunan semesta, himpunan A-nya ini ada 1, 3, 5, 7. Nah, ini untuk himpunan A. Terus untuk himpunan B-nya ya. Di sini ada 5, ada 7, terus ada 8 ya. Ada 9 dan ada 10. Nah, di sini ini untuk gambar diagram Venn-nya. Nah, ini untuk himpunan B. Lanjut yang B. Tentukan A gabungan B ya. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali ya. Jadi ingat ya, ini yang harus kalian ingat kalau kita lagi mengerjakan gabungan ya. Jadi himpunan yang terdiri dari semua anggota A dan anggota B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Nah, jadi untuk A gabungan B yaitu 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi untuk gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Oke, contoh lagi. Nah, dalam satu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa ya gemar bola voli, 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut ya. Yang B, berapa banyak siswa dalam kelas tersebut ya, berarti yang ditanyakan ini adalah berapa banyak siswa dalam kelas.
Oke, penyelesaian. Untuk diagram Venn-nya, misalkan S itu banyak siswa dari kelas tersebut, ya. Terus untuk himpunan A-nya adalah banyak siswa yang gemar sepak bola, dan untuk himpunan B-nya yaitu banyak siswa yang gemar bola voli. Sehingga bisa kita bikin diagram Venn-nya. Himpunan semestanya, ya, dan himpunan A di sini ada 20 min 5 sama dengan 15, ya. Terus untuk himpunan B-nya ada 12 min 5 sama dengan 7. Nah, untuk yang gemar keduanya, ya, di sini ada 5. Terus, nah, yang tidak gemar keduanya itu ada 2. Nah, untuk yang B, banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 15 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 29, ya kan? 15 ditambah 5, ya kan? Ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 29. Jadi banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 29 siswa. Nah, kita sekarang yang ketiga. Ya, yang ketiga itu tentang komplement dan selisih. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S atau semesta yang bukan anggota himpunan A. Berarti semua himpunan anggota semesta yang bukan himpunan A, atau biasa dinotasikan dengan A di atasnya huruf C atau A komplement. Atau notasi pembentuk himpunan A komplement sama dengan X sedemikian sehingga X itu elemen himpunan S, tetapi X bukan elemen dari A atau bukan himpunan dari A. Oke. Nah, sekarang selisih. Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B, dinotasikan dengan A min B. Untuk notasi pembentuk himpunan, A min B sama dengan X sedemikian sehingga X itu elemen A, ya kan? Dan X itu bukan elemen B, atau sama dengan A, ya, irisan B komplement. Ya, contoh, diketahui himpunan S atau semesta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan himpunan A-nya ada 1, 2, 3, serta himpunan B ada 4, 5, 6. Maka A komplement dan B komplementnya adalah, jadi kita langsung mencari A komplement dan B komplement. Nah, terus yang B, A selisih B dan B selisih A itu juga berapa? Nah, penyelesaian, ya, kita masukkan dulu maksud dari komplement, ya. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S atau semua anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A, ya, itu komplement. Jadi jika kita gambarkan, ya, ini himpunan A itu ada 1, 2, dan 3. Nah, ya, ini himpunan A, dan himpunan B ada 4, 5, dan 6. Ya, ini himpunan B. Dan himpunan semestanya itu masih ada, yaitu 7, 8, dan 9. Nah, untuk A komplement berarti jika kita lihat
suatu himpunan semua anggota himpunan semesta, ya, terkecuali himpunan A. Berarti di sini A komplement. A komplement itu yang bukan himpunan A, berarti ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan himpunan A-nya ada 1, 2, 3. Berarti yang bukan himpunan A. Terus kalau B komplement. B komplement berarti yang bukan himpunan B. Ya, yang bukan himpunan B. Tapi himpunan semestanya juga ikut. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya tidak. Terus ke 7, 8, 9. Nah, untuk selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A, ya, yang bukan anggota himpunan B. Nah, jadi kalau kita cari selisihnya A selisih B itu yaitu 1, 2, 3. Ya, karena A selisih B yang merupakan himpunan A tetapi bukan merupakan himpunan B. Nah, kalau B selisih A berarti yang merupakan himpunan B bukan merupakan himpunan A, yaitu 4, 5, 6, ya. Oke. Lanjut. Contoh berikutnya, diketahui himpunan semesta, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, serta himpunan B itu ada 4, 5, 6, dan 7. Nah, maka A komplement C dan B komplement adalah maka A komplement dan B komplement adalah, ya kan, yang B. Untuk A selisih B dan B selisih A adalah, untuk penjelasannya di sini kita ingatkan lagi untuk pengertian komplement, ya, yaitu himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S atau semua anggota ini, ya, semesta, nah, tetapi bukan anggota dari A. Itu yang dimaksud dengan komplement. Nah, di sini ada diagram Venn-nya. Himpunan A-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B-nya itu ada 4. Nah, himpunan B ada 4, 5, 6, dan 7. Ini himpunan B. Himpunan semestanya berarti masih ada 8 dan 9. Nah, kita tuliskan di luar dari lingkaran ini, 8 dan 9. Nah, untuk A komplement berarti yang bukan anggota himpunan A, ya kan, yaitu ada 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Terus B komplement itu yang bukan himpunan B, ya, yang bukan himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 8, 9. Nah, untuk yang B, nah, tentang selisih, ya, berarti A selisih B itu ada 1, 2, 3, ya. A selisih B berarti yang dia memang anggota A, ya, dan bukan anggota B. Kenapa di sini tidak ada 4? Karena 4 masih ikut anggota B juga, walaupun dia ada di anggota A. Oke, untuk B, ya, selisih A berarti 5, 6, 7. Nah, di sini juga 4-nya tidak ditulis karena 4 juga masuk dalam himpunan A. Baik, contoh lagi, ya. Banyak-banyakin contoh aja. Diketahui himpunan semesta yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan A itu ada 1, 2, 3, serta himpunan B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka A komplement dan B komplement adalah, maka A selisih B dan B selisih A adalah, di sini masih tentang komplement, ya. Berarti semua anggota himpunan semesta
terkecuali himpunan A. Oke. Kita gambarkan diagram Venn-nya. Di sini ada himpunan A. Himpunan A itu ada 1, 2 dan 3 ya. Ini untuk himpunan A. Untuk himpunan B-nya karena ada 1, 2, 3 berarti semuanya masuk, himpunan A ini masuk ke himpunan B juga ya. Kita tinggal tambahkan 4, 5 dan 6. Nah, ini untuk himpunan B. Nah, untuk himpunan semestanya masih ada 7, 8 dan 9. Berarti kita tuliskan di luar dari lingkaran. 7, 8 dan 9. Nah, untuk A komplement berarti ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, karena himpunan A-nya ada 1, 2, 3. Ya, berarti yang bukan himpunan A itu ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus B komplement yang bukan himpunan B. Ya, yang bukan himpunan B. Karena himpunan B itu ada 1 sampai dengan 6. Berarti kita tuliskan 7, 8, 9. Nah, sekarang untuk yang selisih ya. Ini masih pengertiannya, berarti A selisih B. A selisih B yang benar-benar anggota A, tetapi bukan anggota, tidak ikut dalam anggota B, yaitu himpunan kosong. Karena anggota A di sini ada 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 ini pun dia ikut ke anggota B. Ya, jadi ini tidak bisa disebut tidak bisa dimasukkan ke dalam selisih. Nah, untuk B selisih A ya. B selisih A yang benar-benar anggota B ya. Anggota B berarti yang benar-benar itu ada 4, 5, 6. Karena 1, 2, 3 itu ikut anggota A juga. Oke, lanjut. Di sini diketahui himpunan semesta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4. Serta himpunan B ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, sama ya himpunannya. Oke. Maka A komplement dan B komplement adalah ya kan, A selisih B dan B selisih A adalah. Nah, di sini komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S atau himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A. Nah, jika kita gambarkan diagram Venn-nya, nah, berarti himpunan A ada 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini untuk himpunan A-nya. Dan himpunan B ya, karena sama himpunan B juga 1, 2, 3 dan 4, jadi kita tuliskan 1 saja. Di sini ada 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini untuk himpunan B. Jadi garisnya di garis A juga. Nah, sedangkan masih ada sisanya yaitu himpunan semesta yaitu 5, 6, 7 dan 8. Masih ada 9. Nah, untuk A komplement yang bukan himpunan A berarti 5, 6, 7, 8, 9 ya. Terus B komplementnya karena himpunan A dan himpunan B sama, berarti B komplementnya juga sama ya. Itu 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk selisih di sini A selisih B itu kosong ya, atau himpunan kosong. Himpunan kosong karena yang benar-benar anggota A itu tidak ada. Karena 1, 2, 3, 4 itu juga masuk anggota B. Untuk B selisih A juga himpunan kosong karena yang benar-benar anggota B itu juga tidak ada. Karena anggota B atau himpunan B itu ada 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3 dan 4 ini masuk juga ke himpunan A. Nah, baik. Terima kasih sampai di sini ya. Bapak kira
pertemuan kita kali ini tentang himpunan, ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.